Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Duo Abal-Abal. ya, perkenalkan nama saya Anam dan Saya Azi. Nah, di sini mau ngapain kita, Mbak? Kita tuh mau bahas leadership. Tentang leadership. Ya. Tentunya siapkan kopi, cemilan Betul. karena bahasan kita bakal seru banget. seru. Nah, Oke. ini ada kita mau mengundang tamu dari Siapa sih? Siapa narasumber kita hari ini? Sepertinya narasumber kita asik nih. Oke, kalian penasaran? Langsung aja kita Langsung aja panggil. kita panggil, yuk. Ada Mas Bro Humam dan Bro Humam dan Bro Ah. Ipan. Oke, selamat datang. Ayo. Terima kasih ya Bangku, sehat. Nih, Bro Aziz sehat. Alhamdulillah sehat. Ayo. duduk. Oh iya iya. Langsung terima kasih. aja. Sorry. Gimana nih kabar kan? Lama nggak ketemu ya. Kabar sehat banget ini. Alhamdulillah, sehat. Terakhir ketemu kapan sih? Kapan sih? Saya ketemu ke Terakhir ketemu kita dulu pas di pendakian Bismo, Jalur Bismo. Ya, betul. Ingat tak? Dulu saya masih anggota di situ sama Silvan. Iya, kita bareng-bareng. Berapa lama itu? Wah, udah lama banget. Udah lama. Tahun 2000 sekian lah. Saya mah sampai lupa ya. Iya. Sampai bun berpikiran. Oke. Kesibukan apa ini sekarang, Mas? Saya. Iya. Kesibukan saya sekarang ya di rumah aja dulu. Kembali memikirkan sebuah program. Tapi di sini masih di rumah dulu, di rumah fokus, benar-benar di rumah. Saya laptop sama diri saya sendiri, library segala macam, ngaji juga. Kansnya juga. Alhamdulillah, Ngaji. saya masih dong. selalu ngaji. Kalau Mas Irfan? Sama, saya juga masih di rumah. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas terkait apa ya? Sebentar baik. Kita enak ngomong bahasa Jawa nggak sih? Oke. Maksudnya gini, kita pengen ya Jawa Indonesia boleh lah. Jadi ngenakin Iya, iya. ngobrol loh. Soalnya tahu kan kalau Ya. Aku ilat Jawa ya ngomong Indonesia. Formalitas cuma ya tambah Jawa men. Oke. Benar. Saya ya membedakan bahasa gitu. Derek wae. Yuk, lanjut. Yuk, saiki Asik dulu. bahas Pembahasan nih kepemimpinan. kepemimpinan. Nek Inggrisnya nyeni-nyenine leadership. Ya, saiki membahas leadership. Benar. Cocok banget karo narasumbere terkenal karo kalian bisa lihat di Instagramnya. Di bawah sini guys. Betul, kalian bisa lihat stalking ikinya ini dua leader narasumber kita terkait leadership. Kita mau tanya-tanya kepada Bang Humam dan Bang Ipa. Siapa Bangku? Karena saya dan Mbak Azi itu masih apa ya, Mbak? Awam. Bilang awam. Memang dia nggak sering mendaki juga. Enggak. Gila kok kepingin daki loh, Mas. Pengen, Nah, tapi emang belum tahu bekal apa sih, gimana sih di sana. udah sering open ring dan Betul. Anda bertanya kepada orang tepat. Asik. Betul. Bisa dibantu Bro Ipan dulu. Ya, main apa nih? Di depan dulu ini. ini untuk bagi orang yang awam dan ingin mau ingin daki. Nah, itu yang harus Terjun di pendakian gitu. Iya. Awal-mulai. Persiapkan Oh, awal. iya. Itu tuh apa sih? Ya, awal mula pendakian ya pertama mesti ini fisik pertama, terus kekompakan di apa ya? Iya, Iya benar. kan? Kekompakan. Kekompakan, terus ya pokoknya dene keluarga. Jadi yang terutama itu ya fisik. Itu penting sekali. fisik. Iya, itu harus fisik banget. Bahkan kalau orang yang mau pertama kali melakukan pendakian, pokok pertama itu fisik, yang kedua itu hati. Sampai ke hati. Kenapa kok ngomong hati? Jadi saya sering tuh menemukan
pendaki itulah yang dibilang egois bisa, dibilang penting awak dewek juga bisa. Yang dihilangkan harus itu. Saya sembari berjalan lah. Ya. Saya sering tuh daki bareng Mas Irfan, terus makin open trip itu, jadi kepemimpinan di situ, membuka apa? Bukan. Lembaran baru. Ya intinya itulah. Yang dilihat potensi pertama itu hatinya dia. Jadi wong sing mendaki iki bakal ketok wong yang kayak apa. Makanya saya sering berbilang-bilang sampai capek, paman. Nah, di sini nggak melarang apapun itu, yang penting kita jaga kebersamaan, satu kekompakan. Jadi, semisal simpelnya aja, kita di situ ada sebuah break itu istirahat lah. Sudah berdasarkan kayak apalah ngaso, penting ngaso. Ya satu ngaso, semua ngaso, nggak ada yang dari sendiri. Bisa dibilang begitu. Jadi pokok satu ya semua gitu. Jadi itu lebih baik diterapkan daripada yang penting awak dewek. Tapi opsi ini dua, jadi kayak satu tim bagi dua regu. Jadi aku sih, aku tak nanya kono, aku jane aku perihal kayak gitu nggak baik. Jadi nggak termasuk dalam kategori kebersamaan. Untuk memang awal daki pertama itu tahun berapa? Wah, saya awal daki itu coba. Saya dulu belum pernah coba-coba ya. Di awal tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah, kalau nggak 2018 pertama kali mendaki di perahu lewat Kiai Dirmerana. Perahu tuh di mana sih, Perahu? Perahu bisa. Perahu itu di daerah Dieng Wonosobo sana. Wonosobo. Oke. Kalau Mas Irfan sendiri pertama kali kira-kira pertama kali mendaki tuh pertama mendaki dulu di Dieng juga, tapi bukan di perahu. Bareng nggak ini? Enggak, belum kenal. Baru kemarin setelah corona. Corona itu tahun 2020 lebih. Iseng juga. Kebetulan dapat view yang bagus. Terus ketagihan. Terus pendakian kedua itu saya di daerah Magelang, di Andong. Andong tuh Magelang. Itu juga belum bareng. Belum. Nah, aslinya masih bareng. Magelang juga. Dia sini lah Magelang. Larang Sumbing ngisor meneh. Ngisor Sumbing. Gerabak aja guys. Gerabak aja. Pesisir gitu. Sampai sekarang Jangan lupa catat alamatnya. Ini sudah ada rencana rencana ya. Ya masih direncana. Soalnya kita juga lagi belajar menjadi sosok pemimpin yang benar-benar diakui dari tim kita yang akan diadakan kapan-kapan sih. Saya ikut ya bukan dibilang ikut pelatihan lah, tapi ke learning sendiri, belajar sendiri. Otodidak. Gimana jadi seorang pemimpin dalam sebuah tim yang baik, juga bisa diandalkan lah. Awal mulanya kalian buka open trip tuh apa sih yang memotivasi bisa sampai sekarang viral di mana-mana open tripnya? Awal mula dia kok bisa bareng. Awal mula bisa bareng terus buka open trip, sampai seviral ini. Ngerti mana? Aku biar banget perkara biar biasanya. Belum kenal, dan kaki bareng. Dan alhamdulillah kita satu kampus sama saya masih kuliah di Stain Purworejo. Jangan lupa ada yang mau kuliah di Stain Purworejo. Di dua sini ya. PMB-nya ada. Nanti dikasih langsung bisa PMB Japri. Ibu Susi Arum Wahyuni. Betul. Tepuk tangan buat kita. Ibu cantik. Lanjut. Saya akan masuk kuliah 2023 kan. Kita. Saya sama-sama depan. Ya. 2023. Itu satu kelas juga. Satu angkatan juga. Adalah kebiasaan. Itu kami kenal cerita pendakian gitulah. Kan di situ ibaratnya saya lebih senior. Saya lebih ibaratnya gitu. Iya toh. Dia lebih senior daripada dia. Soalnya
kalau dibilang naik gunung tuh lebih sering saya dibanding Mas Irfan. Tapi sering berjalan waktu, pertama kali daki itu saya sama Mas Irfan di Gunung Kembang ya. Kembang. Oh iya. Sing Kembang. Pertama kali daki nganti lali. Ya, berapa kali jalan ning Kembang? Pertama kali naik sama Mas Irfan di Kembang. Terus ya singkat jalan waktu asik-asik aja lah gitu. Ya Pak. Menemukan lainnya ini pas banget ya. Udah saya udah lagi namanya pagi kak. Jadi kok pemimpinnya, wih, ngono berarti kan ngono kita. Berarti kok ini jadi bisnis apik ya ibaratnya kawan. Terus tapi belum kepikiran sing lebih jauh-jauh. Daki Kembang turun, habis itu ya biasalah kuliah lagi terus libur lagi kita naik Bismo. Nah di situ awal mula terbentuknya gimana pola pikir saya dan Mas Irfan kok ngadain itulah open trip soalnya ya cara ibaratnya aku sama Mas Irfan wis lanyah di gunung kayak berarti wis sering banget. Wah, sering ya. Sing cetoke apa Mbak sih? Iki seleb kok. Sing cetok seleb. Saya enggak ikut promo. Beneran saya enggak ikut promo. Bareng-bareng. Saya Mas di kalau tahunnya lupa lah intinya di pendakian di Bismo saya Mas Irfan kok kayaknya gatuk terus kita adain itulah jadi orang pendukung di situ berarti ya maksud pendukung di situ ya juga pemimpin juga. Nek open bisa enggak sih? Boleh. Hubungi aja Mas Irfan. Boleh. Tapi saya takut di atas nanti kalau ada apa? Tahun daki. Tapi ngrumu cerita-cerita kayak cara gak wedi ya, Mbak. Apa yang gunung enggak semenyeramkan itu, teman-teman. Enggak semenyeramkan itu. Asik kok. Kalau mau ikut boleh join. Berarti kalau open trip kan jangan jadi leader. Ya dibilang begitu. Ya. Sosok leader di tim tersebut karena pada dasarnya ya saya berani buka kayak jasa open trip itu ya daki bareng dengan panduan saya, duitnya saya. Nah, di situ skill saya sama Irfan, skillnya itu di marketing juga ada, skillnya di marketing juga ada, terus di track juga ada, ketentuan SOP dalam apa ya? Saya ibaratnya merangkul nek ana apa-apa ki aku tanggung jawab karo Irfan. Iya. Kira-kira tuh persiapannya apa wae sih? Nah, persiapan apa ketika mendaki? Soalnya nek mendaki kan jauh dari toko Indomaret, Alfamaret. Terus lek ning dhuwur kepiye lek? Terus persiapan ribet banget bayangin tuh. Ribet banget. Itu bagian dari konsumsi Mas Irfan. Jadi penyiapan briefing juga Mas Irfan, terus ada apalah itu ada NB yang lain tuh Mas Irfan. Ada briefingnya juga. Ada briefingnya ada. Jadi sebelum berdua atau ada tim? Saya berdua. Berarti yang saking saya ya Mas. Ya begitulah namanya hidup karena ikis. Mungkin itu untuk persiapan sebelum hari H pendakian itu kita adakan seperti technical meeting ya kalau bisa Zoom kalau bisa hadir. Biasanya saya sering Zoom ya. Seringnya. Jauh-jauh itu. Yang ikut Jauh-jauh. Terakhir ada berapa yang ikut? 25, 20. Terakhir. Untuk budget. Jangan tanya dulu ya, jangan. Ini tanya. Bisa DM tadi dulu aja. Ini persyaratan apa aja? Persiapan apa yang briefingnya tuh apa aja? Briefingnya itu ya kita sampaikan bahwasannya kita bertanggung jawab atas apa yang ditanggung jawab. Nah, terus ya pokoknya di situ itu seperti keluarga sendiri. Apa-apa ya bareng tadi mandek kabeh itu disampaikan terus harus apa namanya saling membantu ibaratnya di situ nggak ada egoisan sama lain. Selalu banget ditekankan kalau intinya yang ada mendapatkan bonku siap fisik siap hatimu sing apik. Simpel ya. Umpama ono anggota sing ngeyel
Jenengan sebagai leader Ya, bagaimana menyikapi menangani kon wis mandek ayo bareng-bareng ngono sing wilan pelaku lewat dulu. piye itu saya dulu Pak. Sebagai leader. Ya, kan kita leader semua. boleh dari Mas Ya, dua ya. Dan menurut saya dan menurut Mas Irfan. Kalau menurut saya satu penanganan untuk ya mungkin nggak semua bisa diatur kan, mesti harus ngayal lah. ya betul. Kalau dari saya tuh nggak yang sulit-sulit banget sih. Jadi ini, saya pernah menangani suatu teman saya ya, ibaratnya kan tim teman itu bagian sweeper. Jadi ibaratnya dia bilang aku tak jalan dulu, nanti di pos sekian saya tunggu di situ. Terjadi kan akhir kan dilalah kan dia nggak bakal tahu yang belakang tuh kondisi seperti apa, juga kami juga nggak tahu dia kondisi seperti apa. Dilalah yang belakang tuh ada cedera, kan kita break. Sana kan nunggu lama dan akhirnya ya nggak tahu jalan terus akhirnya unda-undaan loh. Jadi kita sampai sana juga di atas, menteri suwi melaku kalau melaku meneng gitu. Nah ketemu gitu. Nah sampai penanganan saya tuh ya kan saya leader itu kan saya harus ngopeni dia kan riwah tuh bingung. Sampai akhirnya kita sampai camp. Saya cuma ngebilangin saya pertama dekati dia, tanya maksudnya kenapa kok ibaratnya kamu kok nggak barengi kita malah kok jalan dulu. Dia cuma bilang ya saya intinya main cepet-cepet istirahat bilang gitu. Terus saya cuma bilang ya jangan egois. Pertama saya bilang dulu jangan egois, egois. Kita apa-apa tuh bareng. Nggak tahu kan belakang yang terjadi apa juga, depan juga nggak tahu, belakang juga nggak tahu. Toh semisal jenengan sing malah kenapa-napa. Gitu. Jadi saya bisa mungkin memberikan sebuah wejangan lah biasanya. Alon-alon dia bisa mengikuti arahan saya atau enggak. Nah, saya kan katakan lagi maaf di sini kan saya leadernya. Jadi jenengan nggih gelem-gelem kudu aku, toh ora mau jenengan. Pokok pembahasan saya itu mengenai wejangan yang enggak ada kata yang kasar, juga enggak ada merendahkan dia, juga enggak ada nyalakan dia, juga enggak ada. Cuma saya benar-benar disitu ngasih tahu apa adanya, berarti karena yo nompo aku nompo, berarti ya alhamdulillah sampai sering dalam waktu anggar setiap kali terjadi ngomongnya ya manut baik gitu. Soalnya mendaki itu ibaratnya kita sedang alam, jauh dari keluarga, jauh dari orang, pemukiman, bahkan di situ nggak ada apa-apa, hutan toh. Makanya kalau ada apa-apa kan ya bersama. Ya mungkin dari itu lah. Cocok banget ini sama temanya ya. Ya, cocok. Lanjut. Apa ya? Nek daki, gue iso mati iman barang ya, Mas. Tadabbur alam. Tadabbur alam. Kayaknya stay itu mesti tadabbur alam. Biasanya daki katanya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh kesopanan. Terus emang betul kayak gitu? Ya harusnya iya. Terus orang nang daki tok kayaknya. Soalnya misalnya itu lingkup luar lah, lingkup ke daerah kita. Yang pertama nanti pertama nanti Mas Anam. Aku melong-melong turun kita tempat turun kan masa terima tidak kayak mau. Simpel pembalikan fakta ini memang. Gue sopan, aku segan, gimana bilang? Aku sopan, segan. Apa orang nanti bahasa ini ngono bilang? Iya. Lali, bos tua takon bae-bae. Tanong tua. Bae, ngono kowe. Mungkin anu orang ngelak kok. Mbak Aji yo sincok kadang go edan ini kok ora karang tugas nang iki yo ring ya. Ring. Ngelak salib bae lagi ora sih. Ora. Aduh, aku nek rokok Mas. Lah boleh ya? Asik Mas. Oh itu soalnya di ini ya di ruang podcast. Fairwest Art Studio. Milik style Purworejo. Tepuk tangan dulu. Trending ya. Trending Sing. Aku tak melo pentri bae. Oke, boleh. Masuk bagian opong kan iki butuh kekurangan. Aku datangke jenengan karena
yo apa yo pengen daki tapi Persiapannya bingung apa? sing sebagai leadership di yang sudah berpengalaman tanya-tanya itu. Ya kiranya takon ket mau paham bro. Jangan tanya aku ya tahu daki kok Mas. Yo Jadi yo ping nang Telomoyo. Telomoyo kandun. Motor lho. Telomoyo ya kayak daki iso kan. Didaki iso. Bisa ya. Ada Itu jadi gunung apa Mas? gunung masuk ini kok masuk kategori gunung Jawa Tengah. Telomoyo. Tapi kok Mas paling Ya itu kayak Lembangun ke piye? Ora masuk, nang Telomoyo riane belum tahu. Aku ngomong jangan sebagai leadership. Oh ya sekarang ini Tema leadership. Boleh. Pas open trip naik ke atas udah ya terus dari anggota ada yang mengalami hipo bus itu Mana? berantisipasi. Ya kalau sepanjang kita jalan ya belum ada. Tapi jangan ya jangan yang sampai. Tapi SOP-nya ya saya sebagai ketua wajiban siap. Jadi apapun itu ya itulah. Jadi ya tapi semoga berdoa ya sehat semuanya ada yang menurut jangan le nangani Mas Nangani. Ivan nangani apa Kasus. hipo Kasus hipo. Kalau menurut saya yo sepet lucu. Kalau orang Pecah. oke nek menurut nyong pribadi yo. Misal ono hipo yo kan sebelumnya sudah dipersiapkan seperti alat-alat dan apa sing seharusnya mengko mbok ono kejadian seperti hipo itu sudah dibangun. Dari yo Iya. istilah hipo ya bukan kademen ya suhu naik secara drastis dengan saat tiba-tiba. Jadi kan iso orang lah kena kayak kita wes agar demam tak bingung kan. Nah, kok tiba-tiba suhu normal kita normal tiba-tiba jujur tinggi ke atas kan yo itu makanya kok apa nek wong ibu kok ciri-ciri ini sing malah kudu nggon adem kok malah dia lepas baju itu orang-orang ini suhu di luar badan kita tuh naik drastis kayak kesurupan kan berarti ya nggak tahu. oh jano-jano nek sing kok ngomong Iya, iku. Jebule hipo. Nyakut medis sih kita Pak. Dia kok masih apa sing gereng-gereng dan itu dia itu bisa hilang sadar kok bisa. Dia bisa halusinasi. Dia pandangannya setahu saya ya, saya pernah menangani kasus kayak gitu. Dia bilangnya lihat siapa terus ikut gitu. Tapi ya itu halusinasi, cuma halusinasi. boleh naik kalau apa sih di apa jenengan sing agak leader di itu seperti dikerukupi apa jenengan Itu namanya price apa ya? berarti ada alatnya sendiri emergency itu baju dilepas biar nempel skillnya ngomong Penanganan rada seru juga. Mas ya Oh ya, karena sisi mati Kurang briefing. Sorry. kalau penanganan pertama jane hipo ya simpel aja. Ya misal laki-laki ya dirangkul bareng aja. Kita penyaluran kulit ke kulit suhu ke suhu artinya bisa menetralisir orang hipo tersebut. Jadi bisa aja. Itu penanganan pertama. Kalau masih belum bisa juga ya itu kan dari kita leader kan, mesti penanganan pertama itu juga bisa. Terus pakai emergency yang modelnya kayak kresek putih, nah itu bisa juga dipakai. Kalau belum juga, ya kita mau nggak mau harus telepon ranger. SOP-nya seperti itu. Jadi kami sebagai leader ya harus tahu bahkan paham penerapan pada penanggulangan pertama kepada ya tim kita mungkin atau ya orang lain yang membutuhkan gitu. Ya seperti itu. Apa namanya ranger? Ranger itu jadi base camp itu ada pengelola. Jadi kalau sekarang kan masuknya kan BTN merbak. Jadi BTN tuh badan apa sih?
lupa saya. Anu koyo nek ranger iki. Power Ranger. Bukan Power Ranger. Power Ranger. Kayak apa ya, penanggung jawab di area base camp tersebut. Misal kita naik gunung apalah, ibarat Kalau nek nang pantai wong kerem juk teleponan. Nah, itu bisa juga. Nah, bisa juga. Namanya apa? Linmas sih. Tim SAR. Ranger ki nama lagi kayak tim SAR gitu berarti. Bisa dipakai Bisa, Pak. Bisa. Oh. Soalnya kalau sebelum ada penanganan yang serius kan pasti kan tim SAR tuh. Tapi kan yang di apa namanya? Gerak cepat si ini dulu, Ranger baru tim SAR naik. Kalau Ranger itu dari dusun sananya atau Bisa? Iya, base camp. Ya, base camp. Makanya itu pengelola suatu lembaga situ. Tapi itu ada atasan juga. Dia ada kayak semisal program bukan program milik pemerintah cuma dikelola masyarakat, terus ada semisal pajak atau gimana ya. Tahu saya itu. tuh teman-teman dengerin bahwa daki itu nggak sembarangan ya? Ya, Daki nah. itu nggak sembarangan. Persiapannya pun nggak cuma fisik ya? Enggak cuma fisik. Nggak cuma fisik, Nggak nanti cuma ada fisik, outfit bagus enggak. Persiapan apa, Mbak? sing Uang. Itu nomor satu sih. Nomor satu sih. Nomor satu. Enggak jadi fisik. Lah kita enggak jadi. Kita udah buat fisik, perlengkapan siap, enggak punya uang. Kita enggak mau berangkat. Tapi ya itu juga kalau punya uang kita nggak siap segala macam juga jangan berangkat. Berarti tetap bareng. Ya, Tetap semua Harus penting. ada. Semua penting. harus ada. Semua harus ada. Kurang lebihnya. Terus yang paling penting tuh kita bisa jaga emosi ya ketika di gunung tuh. Harus banget itu. Harus. Terus cara kalian mengontrol emosi di gunung tuh gimana? Ketika melihat Jaga kebersihan juga ya. iya harus Harus. jaga Katanya juga. kalau di gunung membawa sampah harus dibawa turun. Nah, betul. Harus wajib. Oh. Itu ada denda. Apa Biasanya dari pihak base camp. Peraturan dari pihak base camp. Tapi ya itu tetap harus kita jaga kebersihan di gunung. Sampai kelestarian alam? harusnya nggak harus di gunung saja, di Iya, bawah juga harus. di lingkungan Ya. juga ya, lingkungan kita. Cuman kan kalau yang gua nggak selalu ditekankan. Ya. Karena kalau yang di gunung ada ini harus ini kok orang ini begini Ya, gitu betul, kan. itu. Betul. Takutnya pas saya pertama naik gunung nggak tahu toh. Nah, rokok ses gua ber. Nah, gua ngerti tekan misal mas jenenge ini kedendo. Saya nggak tahu denda apa iki yo. Iya. Kalau naik kita potong rokok dihitung segala macam sama dihitung. Nanti Apa yang itu? potong rokok dihitung, kita bawa makan apa dihitung. Nanti kalau udah turun cek sampah kalau nggak ada denda. Itu wah, Tergantung base camp sih, beda-beda. Oh. Jadi tergantung penerapan base camp gimana. Denda kadang cuma flashback atau cuma apa, ada juga uang sih. Ya tergantung base camp lah. Kembali lagi yang tadi dong Boleh. tentang mengontrol emosi itu gimana? Itu. Nah, Terkadang tuh kita kebawa emosi ya lihat temennya yang keburu-buru kita jadi marah. Saya sih nggak kuat. Iya sih. Nggak kuat. Kalau itu benar-benar butuh sosok pemimpin yang luar biasa sih, seperti Mas Ir. Bukan seperti saya masih belajar dan Gimana belajar. sih cara mengontrol emosi? menurut Mas Bambang dulu ya. Ya. Kalau menurut saya juga masih belajar, mohon koreksinya ya teman-teman semua. Dari segi saya sebagai selama ini kami jabat ya, dijuluki sebagai leadership atau suatu kepemimpinan dalam suatu tim atau lembaga atau ya bisa dikatakan apa ya, teamwork apa sih namanya? Teamwork, tim kerja, bukan? Teman seperjuangan harus ngono lah benar ya. Nah, kolaborasi juga. Teamwork dan kolaborasi. Ya, bisa. Materi saya kemarin. Jadi katakan seperti itu. Pertama juga saya lihat diri saya sendiri dulu, penanganan utama diri saya. Jadi gimana saya benar-benar situ di titik banget terendahnya seorang yang bisa mengontrol emosi itu. Dan nek dibatke berat juga berat, tapi mau nggak mau juga harus mau. Soalnya seorang leadership juga harus banget menekan masalah pengelolaan emosi dan penggunaan pertama yang saya lakukan itu melatih kesabaran juga
berbaur dengan orang, kita juga lihat potensinya gitu orang gimana. Tur saya tuh orangnya luwe. Jadi saya sak jemplongan ya orang tak pikir, jadi ibaratnya saya ngandani juga ngomong sebelum saya emosi, saya mesti ngomong dulu. Jadi semisal ada di tim ada yang melakukan kesalahan, misal meninggalkan rombongan atau gimana, saya mesti langsung nemuin saya gitu. Jenenge uang kan batas kesabaran tuh ya ada gitu maksudnya gitu. Kalau saya sih lebih ke plus orangnya. Jadi kalau dia salah langsung saya tekani, saya langsung ngasih wejangan, saya tanya-tanya, saya terus mendalami orang itu seperti apa. Kok dia masih manut, ya saya oke aja. Tapi kalau semisal ya gimana lah jenengan sendiri kok semisal jenengan wis nglakoni api terus ngandani genah kok masih dia ngeyel 100% kalau manusia awam masih tetap emosi, gak mungkin enggak. Genah wis awak capek, wis mimpin, wis menjaga keselamatan bareng-bareng lah ibaratnya ya. Di situ dari penanggung jawab, wis ngandani kok ya ngeyel. Saya yakin 100% orang gak ada yang sebar itu, guys. Iya. Tetap penanganan saya di situ awal sih. Penanganan saya di awal itu tetap saya mengayomi dia dulu, saya mendekati dia, saya baik-baikin dia. Ya kan saya sebagai leadership harus seperti itu, mengutamakan kebersamaan, mengutamakan dia, semisal mengutamakan keselamatan juga bareng-bareng. Kalau zaman kepentingan saya sendiri saya kiwok sih. Jadi ya nggak wong sing sabar terus. Jadi ya gipi lah wong kita wis baik sama dia, kita wis mengenai saran gini-gini, ngomongnya ape-ape ibarat Jawane ya, kok dia masih ngayal terus kan. Kamu nggak usah ikut saya, oke. Saya tuh the point, orangnya sering pas-pas. Bahkan kalau mungkin dia masih kok nantang-nantang, mungkin ya bisa. Berantem, ayo, gelut, ayo. Soalnya ya di situ kan ada saya leadership, saya penyelenggara acara, tapi kan kita kan satu kata kuncinya kebersamaan. Jadi kan nggak saya juga, saya sebagai ya semuanya kan juga harus menanamkan sifat kebersamaan kan, ya kan seperti itu. Saya salah dikandani, kamu salah juga saya kandani. Nah, kalau menurut Mas Irfan, kalau menurut saya untuk menangani emosi untuk diri saya sendiri pada anggota-anggota lain itu sholat dulu. Ya hampir sama seperti Mas Imam didekati namun sih. Yang penting nggak langsung marah ya mas. Dijaga antara sana dan sini seperti tadi ya sama lah intinya ya sama-sama bisa merasakan hati gitu. Kan tadi saya bilang intinya open trip itu yang diperlukan tuh ya fisik, hatinya juga bersih ya, kepemimpinan yang baik, kebersamaan, nggak saling menyalahkan satu sama lain. Pokoknya seperti keluarga. Salah domongi, bener ya bareng-bareng. Dengerin ya. Pas banget dengan materi kita hari ini, yaitu apa teman-teman? Leadership, kepemimpinan. Udah lama banget ya kita ngobrol ini. Ya. Nggak kerasa udah. Nggak ada Ada kesimpulan dari semua materi hari ini. Ya Mbak Aziz monggo. Jadi tuh ketika jadi leadership tuh nggak mudah ternyata nggak mudah. Dari cerita-cerita tadi saya ngebayangin udah nggak cocok saya emang jadi leadership, memang belum cocok, apalagi mengayomi seluruh anggota-anggotanya itu sangat sulit ya. Makanya patut sekali kita apresiasi para narasumber kita hari ini. Keren banget. Amin. Yang kuncinya itu ketika menjadi leadership tuh nggak boleh emosi. Betul. Emosian satu. Niatnya harus baik, apalagi ketika di gunung itu kebersamaan, kekompakan itu paling utama. Tanggung jawab itu paling penting. Tanggung jawab. Jadi nggak egois ya. Bahkan sampai jenenge urusan pribadi kita, urusan yang kita kiwok sih, mbok dhewe buare burung salin dong kiwok. Orang sing kita sing sikap gitu. Jadi kita harus mengutamakan anggota dulu. Anggota baru kita. Oke.
terima kasih kepada Ya, terima kasih narasumber sama-sama. kita. Tak belum sudah datang ke studio kami. Studio Steiner Cita kita. Nah, terima kasih banget. Mungkin hanya hanya sekian lah yang Cukup. kami sampaikan. Ya mungkin nanti kalau kurang kalian bisa DM Instagramnya. beliau. Di bawah sini nanti kita taruh guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton kita. Jangan lupa subscribe, Like, komen. itu. Terima kasih. Terima kasih. atas Sampai jumpa di Tamu-tamu tamu-tamu selanjutnya. selanjutnya. Jangan pernah bosan sama kita. Kembali lagi dengan sampai jumpa. Dan besok kembali lagi. Dan Sing besok bagus kembali. nek ono upload subscribe ben nek ono kene upload dan jenengan do ngerti ya lho. Nah, Sampai jumpa lagi dengan kita duo Apal-apal. Assalamualaikum. Terima kasih. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ya. Yeay.